Happy Sunday teman-teman. Udah lama kita nggak ketemu nih ya. Happy New Year juga buat kita semua. Gimana nih kemarin habis libur panjang udah pada kemana aja? Pasti seru gak sih? Aku sih enggak. Tidak terasa kita sudah berkumpul bareng hari ini. Aku seneng banget bisa ketemu kita semua buat sama-sama beribadah bareng di sini. Atas sukacita yang berlimpah di pagi hari ini, aku mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menyuarakan kasih yang mempersatukan. Sambil tepuk tangan ya. Bergandengan tangan. Tunjuk temennya. Ayo kita lagi menyanyikannya lagi dengan lebih bersemangat. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Tunjuk temennya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Berdiri. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman bersilakan untuk duduk. Teman-teman, apakah kalian tahu kalau kasih Allah itu begitu besar di dunia ini? Dia begitu besar dan mulia, begitu setia bahkan sampai kapanpun, dimanapun, atau bahkan bagaimanapun, dia tuh tetap mengasihi kita. Tapi apa balasan kita terhadap kasih yang sudah dia berikan? Mari kita sama-sama menyanyikan kasih setia Tuhan.
mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak. Kita merenung selama seminggu ini atau sebulan ini, dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan. Mungkin kita secara tidak sadar sudah menyakiti hati Tuhan, atau bahkan lewat percakapan atau perbuatan kita sudah menyakiti hati kawan-kawan di sekeliling kita. Dosa-dosa itu kian bertambah dan kian menumpuk seperti gunung. Ayo kita sama-sama meminta pengampunan kepada Tuhan. Kita mengakui segala perbuatan yang sudah kita lakukan. Kita sama-sama meminta maaf atas segala perbuatan jahat itu, sambil singer menyanyikan lagu Bila Ku Renung Dosaku. Mari kita nyanyikan bait yang kedua. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Dengan tulus kepada Tuhan atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat itu. Kita merenung, mungkin minggu ini kita sudah begitu banyak membuat dosa, baik secara sadar atau tidak sadar. Saat muda sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, dirimu sungguh baik Tuhan, sudah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul sama-sama di sini Tuhan. Tuhan, kami berkumpul bersama-sama di sini untuk melayanimu Tuhan, untuk menyembahmu Tuhan. Tuhan, mungkin banyak dari dosa kami yang sudah secara sadar atau bahkan tidak sadar kami lakukan Tuhan. Biarlah ampuni kami Tuhan, biarlah dirimu mengampuni kami terhadap dosa-dosa yang sudah kami lakukan ini Tuhan.
Kami sungguh minta maaf atas akan perbuatan kami Tuhan. Karena diri-Mu, kami ingin meminta maaf lebih dalam lagi Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Untuk menyambut kasih sukacita atas anugerah ini, marilah kita sama-sama menyanyikan Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurmu, ku takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Dan muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu. Dan muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Kunaikan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu. Dan memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Hidup yang kami berdiri hanya untukmu. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Pernahkah teman-teman berpikir di masa depan nanti, aku mau jadi apa ya? Aku sekolah jurusan ini, tapi untuk apa? Tidak terasa kita sudah membalik kalender ke tahun yang terbaru. Apa sih tujuan yang mau kita capai di tahun baru ini? Apakah resolusimu masih sama seperti tahun sebelumnya? Seberapa jauh progres kamu untuk mencapai tujuan itu? Tapi Ci, aku gak tahu tujuan aku tuh mau jadi seperti apa. Aku gak tahu, gak kepikiran mau jadi apa gitu. Emangnya punya tujuan itu penting ya Ci? Nah, pertanyaan itu akan segera terjawab di sesi firman yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Koniko. Untuk itu aku mau kita semua menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, di
Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan di tempat ini. Terima kasih karena Tuhan telah menghadirkan kami di tempat ini. Dan sebentar kami Tuhan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Kiranya Tuhan yang memberikan pengertian kepada kami. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau mau melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Lemes sekali. Selamat pagi teman-teman. Ya, sebelum kita akan merenungkan dan kita akan membaca terlebih dahulu dari 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Kita akan bacanya secara bergantian. Nanti saya akan mulai dari yang ayat 23, nanti teman-teman 24, dan kita akan selang-seling. 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Semuanya ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ayat 24. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi menjelang siang hari ini. Ya teman-teman, di mimbar ini tuh ada coklat gitu. Siapa yang pengen dapat coklat? Nina doang yang mau, yang lain gak mau. Mau, Nesa mau. Nah, saya akan memberikan coklat itu kepada 3 pemenang pertama gitu. Nah, jadi kita akan bermain games dulu. Gamesnya itu adalah jebot, tau nggak? Gini-gini, kan? Pada tahu semuanya? Nah, tapi gamesnya itu adalah, kita lawannya itu adalah pertama-tama dari ini. Sorry. Nah, itu ada urutannya gitu. Jadi, kalau misalkan teman-teman semua itu ada di level yang pertama, levelnya itu adalah rumput. Jadi caranya adalah teman-teman goyang-goyang kayak apa? Kayak rumput gitu. Nah, nanti cari temennya. Kalau misalkan sesama rumput, nanti kalian ngadu. Kalau yang menang itu naik tingkat jadi kelinci. Kalau kelinci berarti gayanya gini-gini. Lompat-lompat. Nanti kalau menang lagi jadi ular gayanya kayak gini. Yang terakhir adalah singa gayanya begini. Nah, nanti saya akan memilih, kalau misalkan udah sampai singa terus lawan singa menang, nah nanti kalian boleh maju ke depan dan 3 orang pertama itu akan dapat coklat. Jadi udah ngerti teman-teman? Nah, kita bangkit dari kita tes, kita coba. Siapa 3 orang pertama akan mendapatkan coklat? Ingat tadi apa? Rumput kayak gini. Terus ada kelinci loncat-loncat, ular kayak gini, dan terakhir ada singa. Nah, teman-teman silakan lomba untuk mendapatkan coklat ini. Iya, berdua ya lawannya.
Aku juga mau ikutan. Ada yang udah jadi singa? Belum ada ternyata. Nah, Nina jadi apa Nina? Oh, udah jadi singa. Siapa singa tuh? Singa-singa. 3 orang pertama yang menang lawan singa akan mendapatkan coklat. Cowok-cowok gak main. Kamu menang. Udah berdirilah. Ya, jadi baru ada 1 orang doang yang menang. Nah, Nina mencari singa. Gak ada yang main lagi. Ya teman-teman, kalau kalah nggak apa-apa, main lagi sampai jadi singa, sampai menang lawan singa. Sisa 1 orang lagi. Mereka udah menang. Nggak ada yang singa tuh, Anius. Udah cuman 2 aja nih. Mau singa. Siapa yang singa lagi? Mereka udah bertiga. Ya teman-teman, jadi saya akan memilih itu 3 pemenang pertama yang naik ke panggung. Siapa aja tadi? Oke, berarti 3 orang aja ya guys. Mohon maaf ya yang lain ya. Tapi terima kasih untuk usahanya. Ya, teman-teman, kalau misalkan ditanya, kenapa sih mau ikut games ini? Kenapa? Nina, kenapa mau ikut games ini, Nina? Mau coklat, mau dapat hadiah coklat.
Nesa tadi juga saya kok mau kok, tapi nggak menang sayang sekali. Ah, teman-teman, kalau misalkan kita lihat sebuah tujuan itu akan menggerakkan kita gitu. Tujuan dapat menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Teman-teman tadi gaya-gaya, ada yang loncat-loncat dan sebagainya karena teman-teman mau mendapatkan hadiah. Teman-teman mau menang gitu. Jadi ada sebuah tujuan yang teman-teman ingin raih. Sebenarnya itu juga yang dilakukan oleh Paulus gitu. Kalau kita lihat, Paulus itu melakukan pelayanan yang luar biasa. Paulus rela diludahin, Paulus rela disesah, Paulus rela masuk penjara karena ada sebuah tujuan. Kalau kita lihat di ayat 23 dibilang seperti ini. Semuanya ini aku lakukan karena Injil supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Jadi semua yang Paulus lakukan itu karena ada satu tujuan, yaitu Injil. Jadi tujuan menggerakkan kita semua untuk melakukan suatu tindakan. Lalu yang jadi pertanyaannya adalah, kira-kira apakah bisa gitu ya melakukan sesuatu tindakan tapi gak ada tujuan? Menurut teman-teman bisa nggak? Apa? Kenapa Elvis? Gini. Bisa. Menurut teman-teman bisa nggak sih kita ngelakuin sesuatu tapi gak ada tujuannya gitu? Bisa. Kita bisa aja gitu ya melakukan sesuatu tapi gak ada tujuannya gitu. Kalau misalkan dulu waktu kalau misalkan tadi gitu ya, mungkin tadi ada yang main-main tapi mungkin juga gak pengen dapat hadiah gitu, kayak cuman main-main aja, gak ada tujuannya gitu. Mungkin aja ada yang seperti itu. Kalau misalkan saya dulu tuh pas SMP saya tuh pernah gitu mengalami fase yang dimana saya tuh gak punya tujuan hidup. Saya tuh makan ya makan, minum-minum, tidur ya tidur, ke gereja datang ke gereja, tapi saya tuh nggak punya tujuan apa-apa gitu. Saya nggak punya tujuan di dalam hidup saya, jadi seakan semuanya itu terasa hampa gitu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami seperti itu gitu. Ya teman-teman datang ke gereja ya udah gitu ya. Teman-teman ya makan ya makan, minum-minum, sekolah datang ke sekolah. Tapi semuanya itu terasa hampa, terasa sepi, gak ada tujuan, mau ngapain gitu. Bahkan hidup dan gak hidup pun kayak seperti sama aja gitu. Karena gak ada tujuan. Nah teman-teman, yang jadi pertanyaannya rasanya apa gitu ya. Kalau misalkan kita lakuin sesuatu tapi kita itu nggak punya tujuan. Di dalam teks yang kita baca, Paulus ini memberikan sebuah perumpamaan gitu. Perumpamannya adalah dia itu bukan seperti seorang pelari yang tidak ada tujuannya gitu. Teman-teman bayangin, teman-teman lari terus nggak ada tujuannya. Kira-kira gimana gitu? Mungkin semenit, 2 menit ya masih kuat, masih biasa aja gitu. Tapi coba bayangin sejam, 2 jam gitu. Atau enggak Mitsi, coba bayangin Mitsi. Mitsi main piano tadi nggak ada tujuannya gitu. 5 jam, 6 jam, kira-kira gimana Mitsi? Capek nggak? Pasti capek gitu. Pasti lelah gitu. Mengerjakan sesuatu tapi nggak ada tujuan. Oleh karena itu teman-teman, manfaat pertama itu kenapa sih kita harus punya tujuan adalah tujuan itu membuat hidup itu menjadi berarti dan termotivasi. Tujuan itu membuat kehidupan itu menjadi berarti dan termotivasi. Teman-teman tahu ini siapa? Naruto.
Pada nonton? Pas kecil pasti nonton. Kira-kira Naruto pas kecil itu gimana keadaannya? Kenapa? Yatim piatu, iya nggak ada emak bapaknya. Terus gimana lagi? Keadaannya yang nonton anime, kenapa? Dijauhin oleh warga desa. Terus apa lagi? Ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat kisahnya Naruto ini, kalau misalkan kita memposisikan diri kita sebagai Naruto, mungkin kita waktu kecil tuh ya udah gitu ya, hidup gak hidup. Karena banyak orang yang menganggap dirinya tuh gak layak gitu untuk hidup. Naruto itu kecilnya dulu dijauhi oleh orang-orang desa gitu. Dia dibully dan sebagainya. Tapi dia itu punya tujuan. Dia tuh pengen jadi kuat. Dia tuh pengen jadi pemimpin juga. Oleh karena itulah dia melihat hidupnya itu berarti gitu. Dan sampai sekarang dia itu bisa seperti itu gitu. Bisa menjadi seorang Hokage. Jadi tujuan itu penting sekali karena tujuan itu membuat hidup kita itu menjadi hidup yang berarti. Tanpa tujuan ya hidup kita itu tidak berarti sama sekali gitu. Dan yang menariknya adalah tujuan itu juga memotivasi kita untuk terus melangkah. Karena perjuangan itu nggak mudah gitu ya. Perjuangan yang dialami oleh Naruto itu nggak mudah juga gitu. Tapi karena dia punya tujuan itulah dia mau melangkah. Sebenarnya begitu juga dengan kita gitu. Apapun badai yang kita rasakan gitu ya. Apapun keadaan sesakit apapun, kita itu akan tetap jalan karena kita punya tujuan yang pasti. Begitu juga yang dilakukan oleh Paulus gitu. Meskipun dia disesah, di penjara, tapi karena ada tujuan itulah dia tetap melangkah. Tujuan itulah yang membuat dia tetap bergerak maju untuk Injil. Jadi teman-teman penting sekali karena punya tujuan karena tujuan itu yang memberikan kita arti kehidupan dan tujuan itulah yang menguatkan kita, memotivasi kita untuk terus maju. Meskipun banyak cobaan, banyak ujian yang datang kepada kita. Yang kedua, manfaat kedua dari adanya tujuan itu adalah kita coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jadi tolak ukur tentang aktivitas yang dilakukan. Jadi manfaat yang kedua itu tentang tujuan adalah tujuan ini menjadi tolak ukur loh. Untuk tentang aktivitas apa sih yang kita lakukan gitu. Misalkan teman-teman itu pengen jadi dokter, ada yang mau jadi dokter? Gak ada ya. Filona mau? Enggak. Atau ada yang lain, misalkan teman-teman pengen jadi dokter. Tapi aktivitas sehari-hari yang teman-teman lakukan adalah main games. Kira-kira bakal kejadian gak? Setiap hari main games, gak belajar, gak baca buku, tapi pengen jadi dokter gitu. Kira-kira bisa nggak? Nah itu ada dokter tuh yang di belakang tuh. Yang paling belakang yang baju pink, senyum-senyum. Gimana kalau Jos main game setiap hari 8 jam? Kira-kira bisa nggak jadi dokter menurut Jos? Enggak. Jadi tujuan itu juga memberikan sebuah evaluasi juga bagi kita tentang aktivitas kita yang kita lakukan gitu. Kalau misalkan teman-teman mau jadi gamers main 8 jam, 9 jam, gak apa-apa gitu. Karena memang jadi pemain ML dan sebagainya gitu. Apalagi kan sekarang ada e-sport dan sebagainya gitu. Jadi tujuan itu juga memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang kita lakukan.
apapun teman-teman. Kalau misalkan tujuan teman-teman dapat ranking 1, ya teman-teman evaluasi. Apakah sehari-hari saya belajar atau enggak, atau seperti apa. Jadi tujuan ini perlu kita punya agar kita memiliki bahan evaluasi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah tepat untuk mencapai tujuan tersebut atau sebenarnya nggak tepat gitu. Dan kita harus ubah kegiatan kita, rutinitas kita agar kita mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, kenapa pentingnya punya tujuan? Manfaatnya ini adalah ini, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Memberikan fokus di dalam kehidupan. Jadi tujuan itu nggak cuma memberikan motivasi, nggak cuma memberikan menjadi sebuah bahan evaluasi, tetapi tujuan juga memberikan fokus juga di dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita mau jadi dokter, berarti otomatis semua yang kita lakukan akan kita tujukan kepada jurusan kedokteran. Kalau misalkan kita pengen jadi guru, maka kegiatan kita fokuskan bagaimana kita membaca, terus mengajar dan sebagainya gitu. Jadi tujuan itu memberikan fokus di dalam kehidupan. Kalau misalkan teman-teman misalkan lagi pagi-pagi saat teduh, kalau misalkan tujuannya untuk Tuhan, meskipun saat teduhnya pakai Alkitab yang di HP gitu ya, meskipun ada notif bermunculan, kalau misalkan tujuan teman-teman kuat untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, maka fokus kita untuk ke Tuhan saja, bukan ke yang lain. Coba bayangkan teman-teman punya pasangan gitu ya. Tujuannya itu adalah pergi berdua. Sudah membayangkan? Mungkin yang sudah pacaran mungkin bisa lebih membayangkan. Nah, ketika jalan, pasangan teman-teman justru malah main HP aja. Kira-kira kesel nggak? Kesel. Karena tujuannya kan apa tapi malah melenceng gitu. Nah, tujuan itu penting untuk mengetahui fokus teman-teman gitu. Kemana teman-teman akan melangkah, teman-teman akan menapakkan kakinya. Jadi tujuan itu penting agar memberikan fokus kemana teman-teman akan pergi kemana dan melangkah kemana gitu. Dan yang jadi pertanyaannya adalah, kira-kira tujuan seperti apa sih yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita? Tujuan apa sih yang harus kita miliki gitu di dalam kehidupan kita? Mungkin jawabannya itu beragam gitu. Mungkin ada yang jadi dokter, mungkin ada yang jadi guru, mungkin juga ada yang jadi perawat dan sebagainya gitu. Tapi satu hal yang pasti adalah tujuan kita itu adalah tujuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita memiliki tujuan itu bukan berdasarkan firman Tuhan juga gitu. Misalkan seperti ini, ya di tahun 2024 nanti saya akan merampok bank. Nah itu kan tujuan yang salah kan, tujuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan bilang jangan mencuri, tapi kita malah merampok. Jadi tujuan kita harus kita sesuaikan, apakah tujuan kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Atau jangan-jangan kita malah tujuannya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Teman-teman, jadi minggu ini adalah minggu pertama gitu ya. Minggu pertama di tahun 2024. Jadi masih ada 48 minggu lagi gitu menuju akhir Desember 2024. Coba teman-teman bayangkan,
teman-teman itu nggak punya tujuan sama sekali di tahun ini. Teman-teman tuh berjalan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Teman-teman itu nggak punya tujuan apa-apa gitu. Ya mungkin teman-teman seperti seorang pelari yang nggak punya tujuan gitu. Yang cuman menjalani hari demi hari. Tapi menjadi sebuah hal yang tidak berarti gitu. Kalau kata Paulus, bukan menjadi seorang petinju yang gak punya yang memukul sembarangan gitu. Bayangkan sasarannya di situ tapi mukulnya di sebelah kiri gitu. Sia-sia gak yang kita lakukan? Sia-sia gitu. Karena kita gak sesuai dengan tujuan kita. Kita gak punya tujuan. Jadi teman-teman, biarlah kita mempunyai tujuan hidup. Mungkin kita bisa menargetkan gitu ya, 2024 kita mau ngapain setahun ini, atau mungkin juga 2 tahun lagi kita ngapain, 3 tahun lagi. Bahkan mungkin tadi cita-cita teman-teman gitu, mau jadi apa 5 tahun lagi, 6 tahun lagi. Biarlah tujuan itu yang membuat kita itu melangkah di tahun ini juga. Dan biarlah tujuan itu juga mengarahkan kita untuk dekat juga dengan Tuhan. Lalu gimana sih kok kalau misalkan belum tahu tujuan gitu? Belum tahu saya kemana gitu. Saya waktu SMP pun saya juga bingung gitu. Tujuan saya kemana gitu. Ini adalah pergumulan pribadi dengan Tuhan gitu. Oleh karena itu, ketika kita mau menentukan tujuan kita, yang perlu kita ingat adalah must begin with God gitu, our creator, our source. Jadi coba bayangkan teman-teman kan adalah ciptaan gitu ya. Misalkan saya itu menciptakan ini gitu, menciptakan remote ini. Tapi teman-teman yang baru ini nggak ada yang tanya ke saya gitu, kira-kira fungsinya apa? Kira-kira bisa disalahgunakan nggak? Bisa gitu. Remote ini yang harusnya buat mencet, ganti slide. Remote ini bisa buat nimpuk orang gitu. Jadi kita itu perlu bertanya Tuhan karena Tuhanlah pencipta kita gitu. Tuhan yang tahu kita mau kemana gitu. Tuhan telah menciptakan kita sedemikian rupa. Mungkin Tuhan juga sudah mempredestinasikan kita kemana juga gitu. Mungkin teman-teman ada yang dipilih untuk jadi seorang hamba Tuhan. Atau mungkin juga teman-teman dipilih jadi seorang insinyur dan sebagainya gitu. Teman-teman bisa mulai dari kira-kira Tuhan mau apa di dalam kehidupan saya gitu. Jadi sebelum kita menentukan tujuan kita meminta Tuhan hikmat kemana kita akan melangkah. Kemana tujuan yang Tuhan mau inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu ingat bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya. Tuhan pasti yang akan terus-menerus menolong kita agar kita memampukan tujuan kita gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu atau kenal saya dulu, saya itu adalah orang yang pendiam gitu. Saya tuh orang yang gak mau kenal siapa-siapa. Jadi mungkin kayak ini juga yang kalau misalkan ketemu orang tuh pusing gitu. Ketemu keramaian tuh pusing. Saya tuh seperti itu gitu. Saya juga malu untuk berbicara di depan. Pengen di depan tuh kayak rasanya ya udahlah ya suruh orang lain aja gitu. Tapi Tuhan itu memimpin saya hingga ke tempat ini gitu. Mengarahkan tujuan saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan gitu. Dan Tuhan memperlengkapi semuanya. Begitu juga dengan teman-teman gitu. Ketika Tuhan memberikan tujuan kepada teman-teman, pastilah Tuhan juga akan memperlengkapi teman-teman di dalam tujuan yang Tuhan mau. Yang jadi pertanyaan yang kita perlu refleksikan adalah, apakah kita mau tanya Tuhan atau enggak? Atau jangan-jangan ya udahlah, kita jalani hidup semau gua gitu.
Padahal kita punya pencipta kita punya Tuhan yang menentukan juga kemana kita mau melangkah. Kiranya renungan ini memberikan kita refleksi juga kemana kita akan melangkah dan apakah kita mau bertanya Tuhan atau enggak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan mau menciptakan kami sedemikian rupa ya Tuhan. Tuhan mau menjadi Allah kami dan kami menjadi umat-Mu. Tuhan, di dalam menjalani hidup kami sehari-hari, biarlah Tuhan saja yang menolong kami untuk mempunyai tujuan yang pasti ya Tuhan. Untuk mempunyai tujuan yang jelas kemana kami akan melangkah. Dan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong kami, memperlengkapi kami, sehingga kami mencapai tujuan yang mana Tuhan juga sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami hati yang mau rendah hati ya Tuhan. Hati yang mau bertanya kepadamu tentang kemana kami akan melangkah, kemana kami akan pergi. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk itu semua. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan sama-sama doa syafaat. Teman-teman, sekarang kita memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang bakal kita doain. Yang pertama bangsa dan negara, yang kedua pemilu, yang ketiga regen. Sebelum doain regen, aku mau kasih tahu, kalau regen itu untuk masa pergantian pengurus lama ke pengurus baru, yang sudah menjalankan keterlibatan sebagai pengurus bidang selama 2 tahun di KR. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam surga, saat ini kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, kami ingin berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Mari kita angkat pokok doa ini. Pokok doa selanjutnya, kami ingin berdoa untuk pemilu yang akan diadakan di bulan depan. Berdoa kiranya semua acaranya berjalan dengan lancar dan baik, dan kita para masyarakat dapat berdoa agar kita dapat memilih pemimpin yang dapat memimpin Indonesia ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini.
Pokok doa selanjutnya, kami ingin berdoa untuk acara regen yang akan diadakan bulan Maret 2024 ini. Dapat berjalan dan setiap pengurus baru yang sudah ditentukan dapat menjalankan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik dan lancar. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun, kiranya tambahkan mereka 1 tahun, dan untuk yang sedang sakit, supaya mereka dapat sembuh melalui obat yang mereka minum, dan untuk yang berhalangan hadir, kiranya Engkau berkati mereka, supaya setiap masalah yang mereka hadapi dapat selesaikan dengan baik, agar bisa berkumpul kembali di KR. Ya Tuhan, ini segenap doa kami yang jauh dari kata sempurna, kiranya boleh Engkau sempurnakan saja. Berkati kebaktian ini juga dari pertengahan hingga akhirnya, supaya berjalan dengan lancar dan baik. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki sesi persembahan. Untuk yang belum mendapatkan amplop persembahan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan supaya tim pelayan bisa bantu memberikan amplop persembahan. Kita juga minggu ini ada persembahan bulanan. Teman-teman bisa minta amplop putih untuk memberikan persembahan bulanan. Ayat persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dan dengan sukacita. Untuk teman-teman yang sudah memberikan persembahan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di tengah ibadah kami Tuhan. Tuhan, inilah segenap dari persembahan kami Tuhan, mungkin tidak besar
Tapi ini adalah sebagian dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan bisa digunakan untuk memperluas kembali kerajaan-Mu. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, setelah mendengar firman tadi gimana nih? Udah kepikiran belum mau punya tujuan apa? Tujuan yang tadi kita sudah dibahas dalam firman tadi berguna untuk memotivasi kita supaya kita bisa terus maju, juga menjadi tolak ukur aktivitas kita dan bisa membantu kita untuk fokus dalam kehidupan. Aku jadi teringat saat awal-awal pas aku untuk bekerja, saat aku sedang bekerja, aku mengalami kesulitan yang sampai bikin aku tuh menangis. Dan di saat itu aku teringat kembali dengan tujuan aku yang dimana aku tuh mau mencari uang yang banyak untuk membahagiakan keluarga aku. Dan di sana dengan tujuan itu membuat aku kembali kepercayaan diri aku dan juga bisa kembali bekerja dengan lebih keras lagi. Oleh karena itu aku punya sebuah lagu yang isinya itu tentang bagaimana tujuan kita untuk Tuhan yang berjudul Made to Worship.
dipersilakan untuk pamit. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah semua tujuan yang nanti kami rancangkan, biarlah itu semua tertuju kepadamu saja Tuhan. Biarlah tujuan yang kami buat, kami rancangkan juga, itu semua untuk kemuliaan namamu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami tentang tujuan hidup kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kami, yang akan berjalan di depan kami, yang menjadi pemimpin kami kemana kami akan melangkah. Biarlah Tuhan juga yang menyertai kami di samping kiri dan kanan kami, sehingga ketika kami salah langkah, kami dapat dibalikkannya Tuhan. Kami dapat kembali ke jalan yang benar, karena ada Tuhan yang menjaga di kiri dan kanan kami. Biarlah Tuhan juga yang menyertai kami di belakang. Ketika kami lemah, ketika kami merasakan putus asa dan sebagainya, Tuhan saja yang mendorong kami dari belakang. Tuhan yang akan menguatkan dan menopang kami. Biarlah Tuhan juga yang menyertai kami dari atas, yang melihat segala kebutuhan kami, yang melihat segala keadaan kami, dan biarlah Tuhan yang mencukupkan itu semua. Inilah doa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang terus ada untuk kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman masih dengan sambil bangkit berdiri, mari kita menyanyikan Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup Engkau berdiri hanya untukmu. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hanya untukmu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersatu dulu. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya di sini akan membacakan warta arisan pada minggu ini.
Tema pada minggu ini Set Your Goals yang dibawakan sama Ko Nicholas. Pemimpin liturginya ada Ci Jennifer, pendamping pembicaranya ada Vanessa, BWDS-nya ada aku sendiri, PIC-nya ada Bella, MCCG-nya ada Ci Devina, absennya ada Yolanda. Pemusiknya, pianisnya ada Mitzi, gitarisnya ada Joan, singernya ada Kenny yang Wilson, cajonnya ada Ko Yosua. Soundnya ada Carlos, slide-nya ada Selena, switcher-nya ada Daniel, kamera belakangnya ada Kenny. Job aktivis minggu ini PJTD-nya ada Cesia, user collector-nya ada Abel, Mesha, Gavin, Christensen. Minggu depan pemimpin liturginya ada Juliana dan Vanessa, pendamping pembicara ada Eko Anius, BWDS-nya ada Ci Devina M, PIC-nya ada Kenia, MCCG-nya ada Cheryl sama Vanessa, absennya ada Kevin Chris. Pemusik minggu depan, pianisnya ada Monique, fillernya ada Jolin, gitarisnya ada Odi, singernya ada Filona dan Philip. Cajonnya ada Hansel. Mulmet minggu depan, soundnya ada Elvis, slide-nya ada Rebecca, switcher-nya ada Cantika, kamera belakangnya ada Jesslyn N. Job aktivis minggu depan, PJTD-nya ada Stefanesa, user kolektannya ada Fanny, Tivalenka, Habel, Marvel. Happy Sunday! Tes. Oke, happy Sunday lagi teman-teman. Oke, hari ini harusnya itu kita games, tapi aku tidak siapin games, maaf banget ya teman-teman. Jadi hari ini adakah kalian yang merasa baru pertama kali datang ke KR ini? Boleh angkat tangan atau tunjuk aja temannya. Oke, kamu boleh berdiri, kenalin nama, umur, dan kelas, gitu, dari sekolah mana, terus diajak siapa. Boleh berdiri, kameranya di belakang. Perkenalkan, nama saya Nandi, umur saya 17 tahun, saya sekolah di DPIP Petojo. Saya di sini diajak oleh tante saya. Oke teman-teman, jadi namanya Nandi, dia umur 17 tahun. Nah kita sapa bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Hai Nandi, minggu depan datang lagi ya. Oke, ada satu lagi. Oke, boleh kenalin nama. Perkenalkan, nama saya Catherine, umur saya 18 tahun. Saya dari Sekolah Permata Indah. Aku diajak dia sih kayaknya, tapi aku sendirian datang sini. Oke, jadi namanya Catherine ya teman-teman. Boleh disapa Catherine-nya 1, 2, 3. Ada lagi yang baru? Gak ada lagi ya? Oke, jadi CG. Oke, jadi CG kita sampai sini aja guys. Selamat hari Minggu semuanya, ibadah kita sudah selesai. Yeay. Happy Sunday.
yang pelayanan.